dinamai surah An-Najm oleh para ulama juga berdasarkan riwayat hadis karena ayat ini atau surah ini dimulai dengan kata An-Najm, yaitu wan najmi idza hawa. Kebanyakan surah dinamakan berdasarkan ayat pertama. Masih dalam banyak waktu kita masih membahas surah-surah yang turun di Mekah. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kewajiban kita secara sempurna, secara afdal, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mendapatkan juga kesempatan untuk mengikuti kajian ba'da subuh yang sudah menjadi kegiatan rutin di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah pada hari ini sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan, kita akan mengaji tafsir. Itu misalnya belum ada kompas, belum ada peta, maka yang menjadi pedoman itu adalah posisi bintang-bintang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah, maknanya di sini manafi ya. Tidaklah sesat teman kalian itu wa ma ghawa dan tidak keliru. Jadi sahibukum di sini disebutnya Muhammad. Sahib satu, kumnya kalian. Jadi teman kalian ini Allah memposisikan Rasulullah SAW sebagai teman. Temannya orang-orang kafir Quraisy atau siapapun yang mendengarkan ayat. Sahibku itu tidak keliru itu, benar itu begitu. Kenapa? Karena yang paling menyakitkan bagi Rasulullah SAW itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kewajiban kita secara sempurna, secara afdal, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mendapatkan juga kesempatan untuk mengikuti kajian ba'da subuh yang sudah menjadi kegiatan rutin di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah pada hari ini sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan, kita akan mengaji tafsir. Kajian tafsir Al-Quran yang kita laksanakan ini adalah bukan berdasarkan urutan mushaf, tetapi berdasarkan dari urutan surah turunnya wahyu. Jadi insyaallah masih dalam banyak waktu kita masih membahas surah-surah yang turun di Mekah atau surah-surah yang turun sebelum hijrah dan biasa disebut dengan surah Makkiyah. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai pada surah An-Najm. An-Najm artinya bintang. Jadi surah An-Najm adalah surah bintang. Dinamai surah An-Najm oleh para ulama juga berdasarkan riwayat hadis karena ayat ini atau surah ini dimulai dengan kata An-Najm, yaitu wan najmi idza hawa. Kebanyakan surah dinamakan berdasarkan ayat pertama. Kalau Yasin, surah Yasin. Surah Al-Nasrah juga kadang-kadang disebut
surah Al-Nasrah, atau peristiwa penting yang ada di dalam surah itu. Misalnya surah Al-Baqarah, kebetulan yang menjadi topik di situ, topik utama adalah Al-Baqarah tentang sapi betina. Kemudian surah Al-Imran tentang keluarga Imran. Walaupun banyak sebenarnya kejadian-kejadian penting di situ. Jadi ini nama surah ini adalah untuk menandai, yang memudahkan kita untuk mengenali, oh ini namanya surah ini. Di samping itu memang ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa surah ini namanya ini. Itu disebut dengan tauqib. Baik. Sebagaimana lazimnya surah-surah yang turun di Makkiyah atau sebelum hijrah, maka penekanan dari makna-makna surah ini adalah untuk mengisbat, ya, menetapkan, meyakinkan pendengar akan akidah, akan hal-hal yang sangat prinsip di dalam ibadah. Ya. Kalau dalam surah Madaniyah, setelah Nabi pindah ke Madinah itu, kebanyakan surah itu bercerita tentang syariat, ya, tentang aturan warisan, tentang aturan pernikahan, ya, dan seterusnya. Tapi kalau waktu di Mekah ini kebanyakan mengenai akidah, bagaimana meyakinkan masyarakat jahiliyah ini yang merupakan mad'unya, merupakan komunitas yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, supaya percaya betul bahwa hanya Allah yang Tuhan yang disembah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang keduanya ini tidak bisa dipercayai oleh orang-orang musyrik ini. Dia percaya Allah, ya, tahu Allah itu, tetapi bukan Allah satu-satunya. Allah tidak bisa dicapai menurut mereka, tetapi yang bisa dicapai adalah berhala-berhala ini. Ada 3 yang besar, ada namanya Al-Uzza, kemudian Al-Lata, dan Al-Manah. Masih banyak lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian mereka juga tidak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun Nabi Muhammad SAW termasuk kategori bangsawan pada waktu itu, tetapi bangsawan beliau itu tidak melebihi dari kebanyakan tokoh-tokoh pada waktu itu. Ya, kalau kita biasanya bilang bangsawan itu ada urutannya. Oh, ini bangsawannya ring 1, ya. Berarti dia keluarga raja itu. Ada yang keluarga menteri, ada yang keluarga sampai demam, ya, atau camat itu juga bangsawan. Nah, tapi kan orang tahu, oh ini level sekian. Jadi mereka tidak mau mempercayai. Nah, karena itu surah-surah ini meyakinkan untuk itu, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila sudah terbenam atau sudah menuju terbenam, menuju apa istilahnya ini, sudah condong, ya. Jadi kalau masih di tengah-tengah itu belum. Kalau untuk tengah itu istiwa namanya. Tapi kalau sudah condong ini, apalagi sudah mau sudah di ufuk, itu disebut dengan idza hawa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih nama-nama tertentu sebagai benda untuk bersumpah? Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa apabila ada benda-benda makhluk Allah yang dijadikan sumpah, maka itu adalah benda yang penting. Jadi bintang ini juga adalah hal yang penting. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu yang ada sedikit ketertarikan mengenai astronomi, ya itu bisa. Ternyata sekarang ini penemuan demi penemuan tentang perkembangan bintang itu berkembang terus. Ada bintang galaksi, ada galaksi, dulu dikatakan hanya satu galaksi, ya. Atau dulu hanya dikatakan satu tata surya saja, hanya matahari dan planet-planet itu. Ternyata matahari adalah
atau bintang matahari ini merupakan bagian dari galaksi. Nah, dikira galaksi itulah alam semesta, ternyata galaksi itu masih banyak lagi. Dan ada lagi istilah seperti bintang lubang hitam dan seterusnya. Mungkin ada kita yang di kuliahan atau di sekolah itu yang bisa menekuni itu penemuan yang tidak terbatas. Jadi bintang ini kalau sudah mulai condong itu bisa digunakan sebagai pedoman bagi petunjuk arah. Waktu itu belum ketemu, misalnya belum ada kompas, belum ada peta, maka yang menjadi pedoman itu adalah posisi bintang-bintang itu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah, maknanya di sini manafi ya. Tidaklah sesat teman kalian itu wa ma ghawa, dan tidak keliru. Jadi sahibukum di sini disebutnya Muhammad. Sahib satu, kumnya kalian. Di teman kalian ini Allah memposisikan Rasulullah SAW sebagai teman. Temannya orang-orang kafir Quraisy atau siapapun yang mendengarkan ayat. Sahibmu itu tidak keliru itu. Benar itu begitu. Kenapa? Karena yang paling menyakitkan bagi Rasulullah SAW itu kalau dituduh berdusta, dituduh ngarang, ya, dituduh sihir, dituduh pendusta, itu kan yang menyakitkan. Ini ayatnya sekaligus hiburan bagi Rasulullah SAW. Wahai umat manusia, temanmu itu yaitu Muhammad itu tidak salah, tidak keliru. Ya. Apa yang disampaikan itu adalah hal yang benar, bukan ngarang. Nah, kita sekarang ini karena sudah terbiasa ya, waktu itu memang informasi-informasi mengenai malaikat, mengenai kitab-kitab mengenai sejarah masa lalu bagi orang kafir Quraisy ini adalah sesuatu yang masih baru, sehingga mereka suka menyalahkan. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Nabi ini bukan orang yang keliru, salah ucap dan seterusnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula berucap dengan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW apa yang diucapkan itu bukan karena keinginan daripada dirinya. Mama yang tikuanin. Kalau kita ngomongkan semua kata-kata ucapan kita itu berdasarkan ada maksud dan tujuan pribadi. Kita ngomong begini kesana kemari ternyata tujuannya ini. Ya salah begitu mutar-mutar, ujung-ujungnya ternyata mau pinjam. Mbak sebenarnya maksudnya apa ini? Oh mau pinjam, dan tarik itu muter-muter gitu ya. Kalau Rasulullah SAW ucapannya itu adalah bukan berdasarkan keinginan pribadi. In huwa illa wahyu yuha, tetapi segala ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat yang memang selalu menulis, ya. Abdullah bin Umar ini sahabat kecil, ya. Anaknya Umar. Itu kalau mendengar Nabi ceramah atau Nabi menyampaikan sesuatu itu dicatat, terus diledekin sama orang-orang kafir ini, orang-orang Quraisy. Waktu itu belum perang-perangan, ya, masih perang dingin saja, ya, belum perang fisik. Kamu mencatat semua yang dicatat oleh Muhammad? Iya. Terus kalau Muhammadnya marah bagaimana? Kalau Muhammadnya lagi bercanda bagaimana? Ya. Kalau Muhammadnya lagi emosi bagaimana? Lalu beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ada kondisi begini. Kata Rasul, dan dia mengatakan, apakah saya berhenti menuliskan yang saya dengar dari Anda? Kata Rasulullah, teruskan. Demi Allah tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran, kata Rasulullah SAW. Jadi ini juga merupakan pedoman bagi kita. Kalau sudah merupakan hadis kata Rasulullah SAW, jangan ada keraguan. Beda dengan
hadis atau perkataan dari manusia biasa. Ya, karena kalau kata Rasulullah pasti insya Allah itu adalah benar adanya karena merupakan wahyu. Allah syadidul quwa mengajari Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Syadidul quwa, seseorang yang sangat kuat. Jadi gurunya Rasulullah adalah seorang yang sangat kuat. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita sebut nama Jibril itu kan biasa-biasa saja ya. Tapi ternyata beliau ini, malaikat ini adalah sosok yang sangat kuat, yang paling kuat, merupakan koordinator atau pimpinan dari segala pasukan malaikat. Jadi Nabi kalau ditanya siapa gurunya adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena memang Allah tidak langsung, tidak berhadapan langsung seperti kita ini, tapi melalui Jibril alaihissalam. Zumir Ratim Paskawa, Jibril ini selain memiliki kekuatan, dia juga memiliki keteguhan, prinsip yang tidak mungkin berbelok. Dulu ada salah satu mazhab atau salah satu kelompok itu mengklaim bahwa Jibril itu salah kirim wahyu. Kalau perlu diverifikasi ya. Sebenarnya bukan kepada Muhammad, itu harusnya kepada Ali. Nah ini adalah pendukung Syiah fanatik buta yang itu sudah terlalu fanatik. Nah, sampai membuat statement seperti itu bahwa Jibril salah. Di sini ditegaskan bahwa Zumir Latin punya keteguhan, tidak mungkin tergoda. Apa yang Allah perintahkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu prinsip kerja para malaikat. Tidak pernah mengkhianati Allah. Apa yang diperintahkan kepada mereka dan betul-betul melakukan apa yang diperintahkan. Kalau manusia beda lagi, ya. Kadang-kadang dimodifikasi. Perintahnya begini, lakukannya begini. Atau ditafsirkan lagi, ya, menurut versinya sendiri. Disuruh begini, maksudnya begini. Ya, ini manusia begini. Tapi ini ditegaskan lagi bahwa Jibril ini tidak akan memiliki bengkok-kebengkokan seperti ini. Ya. Istawa dia, teguh, lurus. Dan menampakkan dirinya dengan rupanya yang asli. Jadi Zumir Pastawa ini berarti bahwa Jibril memiliki keteguhan dan menampakkan dirinya yang asli kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan tidak mungkin ya. Kita tahu bahwa ada malaikat ya di sisi kita yang mencatat. Kalau kita ke kuburan ada malaikat yang siap menanyai mayit. Jadi kalau kita datang itu menguburkan ya, sambil kita doa-doa itu sebenarnya malaikat sudah antri di situ. Nunggu kita selesai baru dia bertanya. Jadi kita tidak tahu bentuk malaikat itu seperti apa. Jadi Rasulullah SAW itu diperlihatkan betul bentuk aslinya malaikat Jibril. Dalam salah satu riwayat Nabi mengatakan bahwa Jibril ini memiliki 600 sayap. Tapi ini juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Yang jelas pasti sesuatu yang dahsyat. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan Jibril itu pada waktu itu muncul dari ufuk, dari yang tinggi. Ya. Maka kita tidak lihat ya, kalau Rasulullah melihat dalam riwayat itu dikatakan seakan-akan langit itu penuh. Ya. Karena Jibril datang itu dalam wujudnya yang summa dana fatadalla, kemudian perlahan-lahan Jibril mendekat. Datang, mendekat dan bertambah dekat. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaba qausaini aw adna, lalu ya seakan-akan jaraknya Jibril ini
karena tadi mendekat sampai akhirnya kira-kira tinggal 2 busur panah. Jadi kalau busur panah itu mana besarnya ya? Gini, 2 kali lipat. Nah, kira-kira 1 meter lah. Itu dekat sekali. Berarti Rasulullah SAW dekat sekali dengan Jibril dengan bentuknya yang asli. Kayaknya begini terasa dekat kan? Dekat itu. Apalagi kalau dekat begitu, asli lagi betul ya, luar biasa. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah ingin wahyukan, tetapi melalui malaikat Jibril. Situ Allah mewahyukan. Nah, Bapak sekalian, ada sebenarnya pendapat yang berbeda. Wa min ufqil a'la ini dan 2 ayat berikutnya Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Nabi yang mendekat, karena ini kan domennya tidak ketahuan. Dan apa huwa dia mendekat, dia begini, sehingga ada penafsiran lain bahwa itu adalah peristiwa ketika Nabi SAW bersama malaikat Jibril ini bertemu dengan atau berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ada 2 versi, tetapi menurut mufassir yang lebih kuat adalah versi yang ini, bahwa ini adalah peristiwa ketika Jibril menampakkan dirinya pada waktu di bumi, di Gua Hira. Sedangkan kalau versi yang sebelumnya itu adalah Jibril menampakkan dirinya ketika bersama Nabi di Sidratul Muntaha. Maka kadzabal fuadu ma ra'a, hati dan pikiran daripada Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dia lihat. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Biasa kalau kita melihat sesuatu, ya, itu kadang-kadang tidak percaya, nggak percaya ini benar nggak? Biasa kalau ada orang tua lama baru ketemu anaknya yang puluhan tahun, begitu ketemu diperiksa wajahnya, ini benar kamu gitu ya? Kalau di sinetron itu, ini benar kamu bukan yang lain. Kalau ini tidak ada keraguan sama sekali Rasulullah bahwa ini adalah Jibril, itu adalah Jibril. Kalau kita melihat sesuatu kadang-kadang ragu, ya, misalnya ini kalau ada penampakan ini malaikat atau setan kan begitu, suka nanya-nanya begitu. Jadi ada pengingkaran dalam hati kita. Tapi Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril ini tidak ada sama sekali keraguan dalam hatinya bahwa itu adalah Jibril. Jadi apa yang dilihat langsung diiyakan oleh al-fuad, hatinya. Jadi tidak ada keraguan. Jadi Nabi tidak sempat bertanya, apakah anda benar Jibril? Jangan iblis, kan begitu. Jadi langsung, maka kadzabal fuadu ma ra'a. Setelah itu ayat berikutnya mengatakan, afatumarunahu ala ma yara, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang musyrik, apakah engkau mempertanyakan, membantah tentang apa yang disampaikan, tentang apa yang dilihat oleh Muhammad SAW? Jadi ini sekaligus tantangan kepada orang-orang kafir bahwa apa yang diceritakan oleh Muhammad, apapun yang diceritakan, terutama mengenai malaikat Jibril, bahwa Rasulullah Isra Mi'raj dan seterusnya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah kalian mempertanyakan, membantah apa yang telah dilihat oleh Muhammad SAW? Ini makna ayat yang kita baca. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh benar-benar ra'ahu, Muhammad melihat Jibril itu nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain. Inilah, jadi kalau melihat ayat ini 2 kali Rasulullah SAW melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ayat ini dan pada waktu Isra dan Mi'raj. Makanya kita kesentuhan tadi ketika di Gua Hira dan juga pada waktu Isra dan Mi'raj.
dua kali Nabi melihat Jibril dengan rupanya yang asli. Lalu bagaimana pada kesempatan yang lain? Kan Nabi sering sekali berinteraksi dengan Jibril. Nah, pada kesempatan-kesempatan itu selalu Jibril alaihissalam itu menyaru seperti manusia, ya, seperti yang kita ceritakan dalam hadis dari Umar, ya, tentang pertemuan ketika Jibril datang kepada Rasulullah, ya, mengajar tentang agama. Itu akhirnya ada Islam, akhirnya ada iman, akhirnya ada ihsan. Jadi bukan yang pertama tapi dua kali, di bumi satu kali dan di Sidratul Muntaha atau di langit ketujuh satu kali. Ya, indah Sidratul Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha ini yang mengatakan demikian. Indah Jannatul Ma'wa, ketika di Sidratul Muntaha itu, yang pertemuan yang lain itu adalah di dekat surga, di dekat surga. Jadi kalau ditanya di mana surga, dekat Sidratul Muntaha. Ya. Di mana Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha itu batas. Cuma sekarang ini kan kita enggak, kalau melihat daripada perkembangannya, itu kalau jarak bintang yang kita ceritakan tadi Bapak Ibu sekalian itu ada yang 1 juta tahun cahaya. Cahaya itu kecepatannya berapa? 300.000 km per detik. Per detik itu 300.000 km. Kalau pesawat kan 1.000 km per jam. Ya kalau kita naik pesawat itu, kalau naik motor ya 60 km per jam. Nah sementara sekarang ini batasnya belum kelihatan itu oleh astronom itu. Jadi kalau kita tanyakan di mana surga masih jauh, jauh sekali di sana. Masih jauh. Injak Sidrata ma yaksha. Ya, jadi pada pertemuan diceritakan pada pertemuan Isra Mi'raj itu ketika As-Sidrah ini, Sidratul Muntaha ini dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Ini wallahu a'lam, tidak dijelaskan dalam tafsir pun bagaimana bentuk yang melingkupi daripada Sidratul Muntaha itu. Maka kalau basar wa ma'adallah, penglihatan Muhammad tidaklah menyimpang. Mazal al-basar, basarnya Muhammad SAW ini tidak menyimpang, ya, tidak gagal fokus. Kalau kita kadang-kadang melihat ke sini, pikirannya di mana? Ya, yang kita melihat di sini, lihat apa? Aman. Jadi, kalau Nabi melihatnya betul-betul melihat fokus, ya, dan tidak melampaui, ya, tidak melewati batas. Mazal al-basaru wa ma qadha, tidaklah penglihatan Muhammad ini menyimpang dan tidak pula melampaui apa yang berada. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, sungguh benar-benar Muhammad SAW yang telah melihat tanda-tanda yang besar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau diperlihatkan seperti ini? Ini limusabita bihi fu'adak, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan Rasulullah SAW karena tugasnya berat. Inilah semua yang menjadikan Rasulullah mampu untuk fight, ya, tidak kenal menyerah untuk menyebarkan Islam. Kalau pribadi-pribadi kita ini yang biasa-biasa ini, yang tidak tahan godaan, ya, baru sedikit kena baru di smash sedikit sudah KO, ya, itu karena memang bukan tugas kita. Nah, tidak seberat Rasulullah SAW. Tapi Nabi ini masih di Mekah, ini belum sampai Madinah, membutuhkan amunisi yang kuat supaya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Kita juga begitu, kalau kita diberikan bukti yang nyata, ya, kalau sudah melihat keajaiban, sudah merasakan pengalaman yang meyakinkan, kita biasanya bisa fight juga. Tetapi sebenarnya kita ini, ayat-ayat ini kan sebenarnya sudah jelas sebenarnya, bahwa semua ciptaan ini tidak akan ada kalau bukan ada penciptanya. Bahwa semua otak-atik, logika,
matematika manusia ini tidak bisa berjalan kalau bukan Allah yang menentukan. Ini sudah kita ada. Hanya saja kadang-kadang kita ini terlalu terbenam, tenggelam dalam urusan yang kecil-kecil, yang remeh, yang sebenarnya tanpa kita urusi juga beres. Kadang-kadang kita manusia itu sifatnya begitu, senang nimbrung, padahal ada urusan yang maha besar di hadapan kita. Apa itu? Persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan kita sebenarnya yang paling besar. Nah, tapi kan kita senang juga kalau ada urusan politik ini gimana ya, ada efisiensi anggaran, cerita sampai subuh. Ya. Apa urusannya kita di situ? Ya, tentu juga menyangkut nasib kita, tapi kita kan tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Kecuali kalau kita anggota dewan misalnya, kita punya power di situ. Padahal kita punya urusan ini, usia semakin mendekati batas, apakah persiapan kita menghadap Allah itu sudah maksimal atau belum? Justru itu yang menjadi urusan. Jadi sebaiknya kita fokus pada hal-hal yang memang menjadi urusan kita yang penting. Bapak Ibu sekalian, kemudian lanjutan ayat mengatakan ini dibalikkan, ya, kembali kepada kafir Quraisy. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini tantang balik. Tadi Allah sudah menceritakan Muhammad itu begini, bertemu dengan Jibril seperti ini, kemudian pertemuan berikutnya di Sidratul Muntaha begini dan seterusnya. Jangan kalian meragukan apa yang dilihat oleh Muhammad. Terus ditanya lagi. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana kabar Lata dan Uzza itu? Tuhan yang kalian sembah itu. Saya banyak berhala-berhala dalam kafir Quraisy ini, tapi ada berhala-berhala yang merupakan tokohnya lah, yang besar. Kalau kita kan banyak kota-kota kecil, ada kota besar. Ini ada tokoh-tokoh ini, demikian juga dalam kafir Quraisy. Wa manat as-salisata ukhra dan al-manat. Jadi tiga. Yang ketiga yang lain adalah Lata, Uzza dan Manat. Alakumuz zakar wa lahul unsa. Nah, ini pertanyaan penting. Apakah bagi kalian anak laki-laki wa lahul unsa dan untuk Allah anak perempuan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun ketika pada waktu itu kondisi perempuan belum seperti sekarang. Kondisi perempuan itu pada waktu itu adalah sangat tidak dihargai. Kita pernah membaca atau mendengar bahwa tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu kalau mendapatkan anak perempuan itu malunya luar biasa, malu sekali. Sehingga kalau istrinya hendak melahirkan, itu sudah disiapkan lubang di situ, kuburan. Kalau yang lahir laki-laki maka dia bikin pesta pora besar-besaran. Rame, lebih ramai dari kita bikin acara di sini. Tapi kalau lahir perempuan itu malunya luar biasa. Itu kan mengherankan. Apa masalahnya? Apa masalahnya laki-laki dengan perempuan? Nah, tapi karena ini ego, apalagi tokoh masyarakat, tiba-tiba punya anak perempuan, itu sangat malu. Itu juga heran. Ya, tapi itulah. Waktu itu kan zamannya perang-perangan. Yang paling kuat adalah yang punya anak-anak muda laki-laki yang jago berperang. Sementara perempuan ini tidak bisa apa-apa. Memang tidak dilatih. Di dapur saja di belakang. Dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ini begitu meledeknya, begitu merendahkan Allah ini. Mereka memberikan kepada Allah itu anak-anak perempuan, sementara mereka memiliki anak laki-laki. Anak-anak perempuan ini siapa? Itu malaikat. Katanya yang mereka bergosip pada waktu itu, kalau malaikat-malaikat yang disebut itu mau Jibril, mau Mikail, mau yang lain-lain, itu adalah perempuan. Jadi malaikat itu adalah perempuan dan mereka adalah anak-anaknya Allah. Ya, jadi logika yang berputar di situ ya di masyarakat ini.
Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mereka merendahkan Allah. Mereka sendiri malu kalau punya anak perempuan. Tetapi kepada Allah mereka memberikan Allah itu anaknya ada anak perempuan. Saking mengejeknya. Jadi wajar kalau memang kafir Quraisy ini mendapatkan apa itu dosa yang besar ya, diperangi sampai habis. Tilka idzan qismatun dhiza, kata ayat berikutnya, itu adalah bagi-bagi yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Iyalah, masa kalian laki-laki bagi Allah perempuan? Kenapa tidak ditukar kalian yang perempuan Allah yang laki-laki? Atau dibagi kamu sebagian laki-laki sebagian perempuan, atau Allah sebagian laki-laki sebagian perempuan? Mereka semua memiliki laki-laki, Allah dikasih perempuan semua. Nah, jadi logika sederhana kita juga mengatakan itu tidak adil cara bagi-bagi seperti itu. Kalau mau adil ya sama-sama. Engkau memiliki laki-laki dan anak perempuan, anak laki dan anak perempuan, Allah juga kalau memang begitu ya logikanya. Tapi tidak, dia mau ambil semua yang laki-laki supaya hebat, sementara yang memalukan ini dikasih kepada Tuhannya Muhammad. In hiya illa asma'un, in hiya asma' illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi penamaan bahwa malaikat itu adalah perempuan itu adalah nama-nama atau julukan-julukan yang kalian bikin bersama nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah memberikan kabar-kabar seperti itu. Iya tabi'una illa dhanna, yang mereka ucapkan itu tidaklah lain kecuali azan, kecuali praduga belaka. Wa ma tahwal anfus, dan juga keinginan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'akum min rabbihimul huda, padahal telah datang petunjuk dari Allah untuk mereka melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya mereka juga tidak yakin, mereka hanya asal sebut saja. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, sebutan-sebutan seperti ini ya tidak boleh keseringan diucapkan, atau jangan sama sekali. Jangan kita mengucapkan sesuatu walaupun itu hanya sekedar praduga saja yang menegatifkan, memberikan kesan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini tidak adil, jangan sampai ucapan-ucapan begitu keluar. Karena itu adalah mengikuti hawa nafsu dan hanya mengikuti prasangka belaka. Padahal sudah datang kepada kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa apapun yang menimpa kalian maka itu ya, adalah al-qadar, merupakan ketentuan, baik berupa ujian, baik berupa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita bisa menghadapi dengan baik, maka itu adalah merupakan penghapus daripada dosa-dosa kita. Setiap ada penyakit yang menimpa kita, Bapak Ibu sekalian, itu berguguran dosa-dosa kita. Yang penting kita sabar. Setiap ada orang yang mencemooh kita, mengintimidasi kita, bahkan merongrong, menipu dan seterusnya, semua ada balasannya. Karena keadilan Allah adalah keadilan yang benar-benar adil. Tidak akan ada yang lolos ya, kalau mencoba-coba untuk menzalimi orang lain. Tidak akan ada lolos. Dan tidak akan hilang kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, mesti kita dapat. Jadi jangan kita meremehkan, khawatir kalau cuma menyumbang 10.000 tidak usah lah. Ini kan kita punya TPA masih banyak utangnya. Mahal lu kasih 10.000, tunggu aja 100.000, tunggu 1 juta nanti baru kita kasih. Nanti tunggu 100.000, tunggu 1 juta, tiba-tiba ada keperluan lain. Wah, ini sudah mau pulang kampung, mau beli tiket, nggak jadi. Dia punya 10.000, punya 50.000, kasih saja. Dan itu merupakan sesuatu yang tabungan kita, apalagi berbentuk benda keras, benda tidak tetap, maka itu selama penggunaannya itu merupakan wakaf, pahalanya akan mengalir terus ya. Jadi mudah-mudahan
selama bulan Ramadan ini cepat lunas ya Ustaz Idinnya. Ini banyak yang mendengar ini, malu ya. Baik. Ambil insani matamanna, apakah manusia akan mendapatkan segala yang diinginkannya? Ya. Ambil insani matamanna, apakah manusia itu akan mendapatkan semua yang diinginkannya? Itu jawabannya tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kita yang namanya harapan ya harapan, tapi jangan kita berharap terus menjadi kenyataan. Ini yang bersifat duniawi ya, yang bersifat dunia. Tetapi harapan yang bersifat ukhrawi itu yang harus kita kejar. Kalau ingin menjadi orang saleh, ingin menjadi orang yang alim, ya, orang yang taat, itu harus kita kejar. Bercita-cita. Tapi kalau cita-citanya apa mau jadi apa, ya, mau jadi anggota dewan, ya itu kan banyak modal ya, Pak. Ya. Kadang-kadang sudah pun keluar banyak modal dan tidak jadi juga. Itu ruginya 2 kali lipat. Tapi kalau jadi tim sukses, sukses terus. Ya, itu tidak ada ruginya, itu jadi tim sukses. Jadi mungkin kalau mau ikut ya jadi tim sukses. Itu walaupun kalah atau menang sama-sama sukses. Ya. Falillahil akhiratu wal ula, maka milik Allah kehidupan akhirat dan dunia. Jadi kehidupan Allah ini akhirat dan dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah diberikan rambu-rambu ya. Kalau mencari akhirat, beramal soleh, berkhidmat kepada umat, pada masjid, maka insya Allah dunia akan ikut. Insya Allah dunianya akan ikut. Artinya keperluan kita, keperluan kita akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita fokus kepada dunia, akhirat belum tentu. Akhirat belum tentu. Oleh karena itu, sebagaimana ayat Allah, wa bertagi bima ataqallahu daral akhir. Jadi sebenarnya prinsip daripada belanja atau perjuangan kita ini adalah untuk mencari akhirat. Kerahkan semua yang kamu miliki, apa yang Allah berikan kepada kalian adalah akhirat untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Baru kemudian sebagian walatan sanasibaka minad dunya. Dan tapi jangan lupa merupakan nasibmu di dunia, ambil juga sedikit gitu ya, maksudnya. Makanya beberapa ulama kita itu ya, itu tidak mau rumahnya melebihi masjid, lebih bagus rumahnya daripada masjid. Tidak boleh. Kenapa? Karena harus lebih akhirat kita menjadi lebih utama. Sedikit dunia boleh, tapi jangan dibalik. 90%-nya dunia, ya 10%-nya baru akhirat. Nah, tapi kalau perlu 90% untuk akhirat, 10%-nya untuk ini kita ceritakan bahwa kehidupan kita masih panjang ini. Ya, ini kan di dunia hanya 60-70 tahun, tapi di alam barzakh berapa tahun? Ya, siapa yang tahu? Tergantung kapan kiamat datang. Kalau kiamatnya 1000 tahun, ya 1000 tahun di kuburan alam barzakh. Itu seperti tahanan itu. Belum ada pengadilan. Yang belum ada pengadilan. Kata orang-orang yang ditahan itu resah dan gelisahnya. Kenapa? Karena belum tahu nasibnya. Ini kita nanti divonis bersalah atau tidak. Tapi tidak bisa kemana-mana. Karena sudah ditahan. Ya itu seperti tahanan. Tapi kan tahanan ini beda. Ada tahanan VIP, ada tahanan yang ekonomi. Ya, tahanan VIP ada ber-AC, ada apa itu. Nah, ini tergantung amal kita di dunia. Jadi ini hak, Pak. Ini benar ini adanya, bukan. Jadi kalau demikian, ketika kita bisa perkirakan, kita bisa memperkirakan ya bahwa ada orang di dunia itu ketika hidupnya penuh aset atau penuh dengan kemewahan, tapi di kuburan dia miskin. Kenapa? Karena amalnya sedikit. Ada juga orang kehidupan di dunia ini sedikit kecil, ya. Rumahnya RSSS, ya. Tapi di kuburan enggak. Kenapa? Karena waktunya itu semua kehidupannya diabdikan untuk akhirat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit
tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa malaikat-malaikat ini juga bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat. Karena kalau katanya di sini malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali di atas izin Allah. Berarti kalau ada izin Allah, malaikat bisa memberi syafaat. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat dikatakan, guru-guru kita juga menyampaikan itu, setiap ayat dalam Al-Quran itu ada malaikatnya. Setiap ayat ini ada malaikat penjaga. Jadi kumpulan ayat, kumpulan surah itu semua ada malaikat. Jadi kalau Bapak merutinkan membaca surah, misalnya ayat kursi, maka malaikat penjaga ayat kursi itu adalah teman Bapak. Ada yang senang baca surah Al-Fatihah, ya. Saya pernah ketemu orang itu, dia cerita, kita ditanya, Ustaz, saya cerita, apa ceritanya? Saya ini merasa dengan mengamalkan surah Al-Fatihah itu, kehidupan saya lebih baik. Gimana Pak cara mengamalkan? Pokoknya setiap waktu kosong saya baca Al-Fatihah, begitu saja. Berarti banyak pertimbangan, ratusan, maka ribuan. Pokoknya kalau ngomong Fatihah, tidak. Nah, berarti kalau kita melihat daripada ayat ini, beliau akan akrab dengan malaikat penjaga surah Al-Fatihah. Atau ayat-ayat tertentu saja, satu ayat itu ada malaikat. Nah, jadi boleh Bapak Ibu sekalian senang. Oh, saya senangnya surah ini, itu aja. Ya, baik. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al-malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka lah yang memberi nama malaikat itu sebagai jenis kelamin, jenis perempuan. Wa ma lahum bihi min ilmin, padahal mereka tidak sama sekali tidak memiliki ilmu. Ia tabi'una ila dhanna, yang mereka ikuti hanyalah dzan, hanyalah dugaan-dugaan. Wa innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a, padahal dugaan-dugaan ini tidak sama sekali bermanfaat untuk kebenaran. Fa'alina man tawalla, maka menyingkirlah atau hindarilah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran, berpaling anzikrina dari mengingat kami, walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak memiliki keinginan kecuali dunia. Ini juga pedoman kita untuk berteman. Ya, Bapak Ibu, kalau mau berteman, mau berpesan, mau berkeluarga besar, apapun, ya, a'rid, hindari aman tawalla an zikrina, yang berpaling daripada mengingat Allah. Ini juga pedoman kita, ya. Kalau mencari jodoh untuk anak-anaknya ini sudah besar-besar, sudah calon kakek semua ini. Ya, kalau ada yang mau dilamar atau ada yang ingin melamar, lihat itu. Kayak kata Rasulullah, "Taqfar bizatiddin", pilih yang agamanya dulu. Supaya apa? Supaya terhindar dari kerusakan. Walam yurid ilal hayatad dunya, tidak orientasi hanya pada dunia saja. Ini pelajaran dari surah ini. Dzalika mablaghuhum minal ilmi, itulah batas mereka dalam ilmunya. Inna rabbaka a'lamu man dhalla an sabilihi, Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu man ihtada, dan Allah juga yang Maha tahu terhadap orang yang mendapatkan ilmu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah langit, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi bukan milik kita, Pak. Walaupun sertifikatnya kita pegang, STNK-nya kita pegang, ya, itu milik Allah, itu bukan milik kita. Jadi kalau hilang, seperti Allah ambil. Tapi kalau hilang itu, hilang motor, urus ke polisi, urus. Biaya ngurusnya itu sama harganya motor yang hilang itu. Ya. Jadi tidak usah. Itu adalah tabungan. Nah, insya Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat buruk bima 'amilu, sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau siapapun yang berbuat buruk, ya, merusak, baik merusak alam, ya, merusak sosial dan seterusnya, maka Allah akan membalas sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatan.
Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan yang lebih baik. Nah, itu bedanya. Kalau berbuat buruk sama dengan perbuatannya, merugikan 1000, siksaannya 1000. Korupsinya 1.000.000, siksanya 1.000.000. Tetapi alladzina ahsanu bil husna, kalau orang baik, perbuatan baik diberikan yang lebih baik. Ya. Apa yang lebih baik itu? Minimal 10 kali, minimal 10. Jadi kalau menyumbang 1.000.000, seakan-akan menyumbang 10 juta, itu minimal. Dan 700 kali, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Nah, inilah yang dijanjikan Allah untuk umat Muhammad SAW. Jadi alangkah ruginya kalau dalam kehidupan kita ini ternyata 50-50, ya, kebaikan dan keburukannya sama. Padahal setiap keburukan dibalas dengan setimpal, setiap kebaikan dibalas dengan 10 sampai dengan 700 kali. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat memaksimalkan kebaikan dalam hidup kita. Baru sekalian, kita di pertambahan usia ini, ya, kita semakin berpindah orientasi. Sudah cicilan semua sudah selesai, ya, anak-anak juga sudah mulai besar, ada juga yang masih kecil-kecil, ya. Ya, tapi kita jangan terlambat untuk pindah fokus kepada akhirat kita, sehingga ketika saatnya tiba, insya Allah perbekalan kita baik di alam barzakh maupun di alam mahsyar nanti insya Allah sudah cukup untuk kita, ditambah lagi dengan syafaat dari para malaikat yang mendukung kita dan juga dari syafaat Rasulullah SAW. Tentu ini surah panjang sekali, masih panjang ini. Nah, kita mungkin tidak selesaikan, apakah dilanjutkan nanti atau cukup segitu, nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT menerima amalan kita hari ini sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin, dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Adalah wa iyyakum ajma'in. Kalau ada yang mau disampaikan boleh. Saya ada waktu ya Pak Dini. Kalau suruh jam berapa? Sudah suruh ya? Pas. Baik, jika demikian nanti bisa diselesaikan nih. Tapi tidak ada ya. Biasanya ada dalam Pak Ajimin. Cukup ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.